Terjemah Tafsir Al-Marogi Jilid 1 halaman 195. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-49. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adzabi yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum azim. Artinya, dan ingatlah ketika kami selamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Mereka menimpakan kepadamu siksaan yang seberat-beratnya. Mereka menyembelih anakmu yang laki-laki dan membiarkan hidup anakmu yang perempuan. Dan pada yang demikian itu terdapat cobaan-cobaan yang besar dari Tuhan. Pengertian secara umum dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerinci nikmat yang telah dikaruniakan kepada bangsa yang besar ini. Kemudian dia menuturkan pula apa yang menimpa mereka berupa siksaan dan musibah sebagai imbalan perbuatan mereka berupa kejahatan-kejahatan dan dosa-dosa. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan pula betapa kasih sayang Allah terhadap mereka dengan menghapus segala musibah yang menimpa mereka. Yang demikian ini agar mereka mau bertaubat dan menyadari nikmat-nikmat Allah yang telah dilimpahkan kepada mereka. Allah telah berfirman di dalam Quran Surah Al-A'raf ayat ke-168. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa balawnahum bil hasanati wassayyiati la'allahum yarji'un. Artinya, dan kami coba mereka dengan nikmat yang baik-baik dan bencana yang buruk-buruk agar mereka kembali kepada kebenaran. Kaum Yahudi yang hidup semasa turunnya Al-Quran juga mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa nikmat sebagaimana yang diperoleh nenek moyang mereka. Sebab nikmat yang telah dilimpahkan kepada suatu umat atau bangsa bersifat umum atau menyeluruh dan melibatkan seluruh individu. Meskipun ada segelintir orang di antara mereka yang tidak mendapatkan kenikmatan ini, namun secara keseluruhan mereka ikut memperoleh kenikmatan tersebut. Kenikmatan yang mereka peroleh telah membekas dan terpatri di kalangan mereka, sehingga dapat diwariskan secara turun-temurun. Adapun aneka ragam musibah yang telah menimpa kaum Yahudi pada hakikatnya adalah sebagai akibat perbuatan jahat yang mereka lakukan. Masa pertama Bani Israel tinggal di Mesir. Para ahli sejarah telah meriwayatkan bahwa Nabi Yusuf alaihi salam adalah orang pertama dari kalangan Bani Israel yang memasuki negeri Mesir. Kemudian disusul oleh saudara-saudaranya. Mereka berkembang biak dengan pesat, sehingga dalam jangka waktu 400 tahun, anak keturunan mereka telah mencapai jumlah 600.000 jiwa. Jumlah ini dihitung atas dasar sensus yang dilakukan tak kala mereka keluar dari Mesir akibat tekanan Raja Fir'aun.
dan para pembantunya terhadap mereka. Tindakan penekanan ini dilakukan setelah orang-orang Mesir melihat dan menyadari bahwa perkembangan bangsa Yahudi di negeri mereka sudah hampir menyaingi penduduk pribumi. Oleh sebab ini bangsa Mesir bersikap keras terhadap mereka dan ketat dalam segala bidang pekerjaan dan perburuan. Namun demikian laju pertumbuhan mereka sudah tidak bisa dibendung lagi, kian hari kian bertambah banyak. Meskipun mereka tinggal di Mesir, mereka tidak membaur dengan bangsa pribumi, bahkan tetap menjaga adat istiadat serta kebudayaan mereka sendiri. Mereka sama sekali tidak pernah meniru-niru perilaku bangsa Mesir dalam segala hal, sebab merasa bahwa bangsa Yahudi adalah bangsa yang terpilih dan makhluk Allah yang paling utama. Melihat kenyataan ini, bangsa Mesir khawatir jangan-jangan mereka terus bertambah banyak, kemudian berusaha menguasai negeri Mesir, bahkan merebutnya dari tangan mereka. Oleh karena itu, bangsa Mesir yang terkenal sebagai bangsa yang ulet, rajin, dan ahli pikir ini segera berusaha menumpas mereka. Tindakan pertama yang dilakukan adalah peringatan untuk membunuh semua bayi lelaki dan membiarkan hidup bayi perempuan mereka. Raja Fir'aun memerintahkan kepada semua bidan agar langsung membunuh bayi-bayi laki-laki dari Bani Israel ketika lahir. Dari kisah ini bisa diambil suatu hikmah. Sebagaimana Allah telah melimpahkan karunia-Nya kepada Bani Israel, namun mereka kembali melakukan perbuatan dosa, sehingga Allah menghukum mereka dengan beraneka ragam musibah. Kemudian mereka bertaubat sehingga mereka diselamatkan dari musibah. Demikian halnya terhadap umat-umat Islam. Allah pun telah melimpahkan karunia-Nya berupa kenikmatan yang bermacam-macam. Pada awalnya mereka saling bermusuhan. Kemudian berkat nikmat agama Islam yang telah dilimpahkan kepada mereka, kini mereka telah menjalin tali persaudaraan dan hidup saling kasih mengasihi. Pada mulanya mereka terdiri dari orang-orang yang lemah. Kemudian Allah memperkuat dan mewariskan kepada mereka tanah air bangsa-bangsa yang kuat. Selanjutnya Allah menjadikan nama serta pengaruh mereka disegani, kuat dan berkuasa. Allah menjadikan mereka sebagai umat pertengahan, tidak berlebih-lebihan, namun tidak terlalu kikir, agar mereka menjadi contoh bagi bangsa lain yang suka berlebih-lebihan atau kikir. Kemudian mereka mengingkari nikmat-nikmat Allah dan Allah menurunkan berbagai macam siksaan kepada mereka yang pelaksanaannya dilakukan oleh kekuatan bangsa Tartar atau Mongolia, serta terjadinya perang salib yang berkepanjangan yang berakibat dikuasainya negara-negara Islam oleh negara-negara Barat. Sedangkan saat itu mereka dalam keadaan lalai dan terbuai dalam mimpi-mimpi yang indah. Tak kala mereka menemui kenyataan ini, sedikit pun tak ada upaya dari mereka untuk mengkaji sebab musabab timbulnya malapetaka ini. Bahkan tidak berusaha untuk menanggulanginya. Yang ada justru mereka mengembalikan persoalan ini semuanya kepada takdir Tuhan semata-mata.